Yang nggak lihat celananya. Assalamualaikum, Bu Laila. Waalaikumsalam Pak Budi. Apa ini yang kita bahas nah? Ini kan maghrib. Kayak apa kalau kita dulu sholat maghrib dulu ah. Ya kita sholat maghrib dulu gini lah. Kita break dulu lah sekitar 10 menitan lah. Aku anda ke musola sebentar. Ya sekitar berapa menit? Ya 10 menit Ya sekitar 10 menit lah. ya atau lima Baik, belas menit lah ya kan sananya. Ya, baik. ya, anda dulu.
Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berakhir nanti jam 18.45 aja. Iya Bu Laila. Kita mulai. Jadi permasalahan, jadi kisahnya itu masing-masing dari kita ini mengungkapkan permasalahan masing-masing. Kayak itu kah? Habis itu eh misalnya ulun bertanya, menceritakan permasalahan yang ada di sekolah. Setelah itu Ya, pian memberikan solusi kayak itu kah? ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa dulu Pian ada membaca lah. tema yang akan kita ajukan ya kan, misalnya Pian eh, tentang apa kegiatan ekskul misalnya, berarti seputar itu kira-kira lah yang Pian tanyakan misalnya. Kalau Ulun misalnya tentang pembelajaran, berarti seputar pembelajaran yang akan kusampaikan ke Bu Laila gitu kira-kira. Nanti dijawab gitu kan semampu kita ya kan. Oleh kita juga terbatas juga ya kan. Tinggi. Jadi sesuai alurnya tuh kayak apa? Maksudnya itulah alurnya. Ada kan alurnya alur. Pian ada met LMS lah. Ya, yang pasti kita menentukan dulu mungkin kan tadi kan katanya T-nya itu tujuan ya kan, tujuan dari kita latihan ini menentukan tema ya kan, artinya masing-masing kita kira-kira apa topik atau tema yang akan kita bahas ya kan, itu kemudian identifikasi ya kan. Nah, kita bertanya ya kan, apa masalah-masalah yang kita alami selama ini ya kan. Nah, tentang pembelajaran atau tentang masalah bullying misalnya kan, terserah aja pilihan kita gitu. Nah apa itu kan, kemudian I-nya itu tadi, habis itu TIR, refleksi ya kan. Nah, refleksi itu maksudnya eh, dari permasalahan apa solusi-solusi yang eh, dapat diambil ya kan, atau disampaikan oleh coach gitu, kira-kira seperti itulah ya. Yalah Bu Laila. Menurut Bu Laila kayak Pak anunya. Anu Pak Budi itu Bapak Swondo udah nge-share apa itu di grup itu lembarnya itu kah? Karena kita isi ini. Iya, karena isi sesuai dengan hasil kita kayaknya. Kita Oh, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? itu cuma ngisinya di Word berarti lah kayak apa lah. Iya. Hmm. Isi ya, karena sebelum berakhir kita isi ya dulu itu ya kan. Ini apa ini langsung hari ini juga ini? Kayaknya kayaknya ya. Karena sebelum 18.45 15 menit ya kita ngisi itu. Ya kalau Kita presentasi hari ini juga. makanya ayo bergantian anu Bu Laila dulu kah atau aku dulu yang butakun ya kan. Baik, ulun betakun dulu gini lah. Ya kan. Bingung mencari permasalahan sebenarnya nih. Nah, Jadi permasalahan di sekolah ini kan ulun sebagai pengajar PAI, kita kan sama-sama pengajar pendidikan agama Islam nih Pak Budi. ya Nah, jadi permasalahan yang ulun temukan di sekolah itu, ulun kan guru baru nih di sekolah SD 5 Menteng kan baru sekitar 3 atau 4 bulan nih yang ulun alami, ulun di situ. ya Rupanya pas kebetulan ulun kan ngajar di kelas 6 yang sudah berada di fase C. Ada anak-anak yang lumayan banyak sih yang masih belum bisa mengaji Pak Budi. Padahal sedangkan di buku pendidikan agama Islam
baik itu hadis ataupun ayat Al-Quran, itu kan anak-anak secara tidak langsung kan harus memang sudah dituntut sudah bisa membaca, ya kan ya. Iya. Jadi berdasarkan hal itu akhirnya Ulun kan merasa agak kesusahan nih. Sedangkan tujuan misalnya anak-anak dituntut hafal surah ini surah ini. Sedangkan anak-anak itu sendiri masih belum bisa membaca atau melafalkan ayat Al-Quran yang terdapat pada buku pegangan yang dipegang anak-anak itu. Mm-mm. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu agak kesusahan Ulun. Dan Mm-mm. itu sebenarnya tuh menjadi PR untuk diri kita sendiri sebenarnya bagaimana supaya tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran yang ada pada buku pembelajaran itu bisa tercapai. Terus juga pembelajaran mengaji anak-anak juga bisa apa namanya bisa berjalan gitu nih Pak Budi. Bagaimana Pak Budi? Ya, terima kasih Bu Laila. Memang kurang lebih sama aja ya kan, di tempat Bu Laila, di tempat saya juga di sini juga sama ya kan. Tidak semua anak-anak yang sudah kelas tinggi itu sudah sampai Al-Quran. Sebagian juga masih ikro juga. Nah itu memang hambatan-hambatan kita. Nah tapi eh, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak ya kan. Nah, dari anak-anak itu kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 selalu kutanyakan, anak-anak ngajinya di mana ya kan? Di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Selalu gitu nah. Dicek gitu nah anak-anak ya kan. Nah, pokoknya eh, siapa yang ngaji angkat tangan, misalnya ada yang belum ngaji, nah itu yang perlu kita tanya lagi kenapa tidak mengaji ya kan. Nah kemudian tanya lagi, gali lagi, nanti kalau tidak mengaji, nah bagaimana kamu bisa mengikuti pelajaran agama, sedangkan di pelajaran agama nah banyak ayat-ayat Al-Quran. Nah nanti kalau nggak bisa bertanya, nah bagaimana ya kan. Nah jadi itu, nah yang pertama selalu eh, menanyakan dan mengingatkan anak-anak eh, ngajinya di mana, ngaji atau tidak. Nah, karena kan anak-anak sebagian besar ya kan waktunya tentunya di rumah. Kalau di sekolah kan cuma sebentar aja. Terbatas waktu kita. Ya kalau eh, Oke. di agama kan cuma 1 minggu kan cuma 4 jam kan, potong lagi ke 5 lagi kan, nah, sisa 3 jam ya kan Kan Pak sekarang kan. Budi lah Hmm. ketika ulun menanyakan ke siswa, kenapa kadang ngaji? Dibilangnya, di rumah kada pernah diajarin ngaji. Jadi ulun tuh bingung makanya kayak mana. Di Hmm. rumah, wah ulun ini kada pernah diajarin ngaji, makanya ulun kada bisa. Jadi makharijul huruf itu memang memang harus diajari yang dari awal. Hmm. Ibaratnya belajar itu memang ada sekitar dua dua atau tiga anak yang memang harus diajari memang dari ikro satu bang. Hmm. Nah ya itu karena alasannya anak memang kada diajari di rumah kayak itu. Nah ini berarti kayak apa ya Pak Budi? Berarti kita nih solusinya lah untuk dosen dia kita memang sorangan tuh mungkin juga dia memang eh enggak, itu mengkomunikasikan dengan anunya juga kalau lah dengan orang tua lah. G. Kemudian yang kedua yaitu kita komunikasi dengan orang tuanya ya kan. Nah kenapa anak sampian ini tidak mengaji ya kan. Nah apa kendala-kendalanya. Nah kalau di rumah tidak diajari mengaji, nah belum sarankan, nah selaku guru agama cari TPA yang terdekat di mana Bapak Ibu tinggal kan gitu kan, kita arahkan ya kan. Kemudian kalau memang belum bisa juga ya memang di sekolah kita siapkan Iqra sama Al-Quran juga agar anak-anak bisa kita pantau lah ya kan. Nah, setiap kelas kita pantau mana yang sudah
ikro berapa, nah mana yang sudah sampai Al-Quran, nah seperti Sekolah itu. pian kayak itulah Pak Budi. Ada tambahan jam ngaji kah? Jam ngajinya di zaman aja, kita kan kadang Pian, anak-anak suruh pian SD ke menulis SMP? di Pian SD, SD atau SMP? di Oh, SD. SD sama aja lah. Ada Eh, tambahan jam ngaji kah? Jam ngaji dia anu aja sambil eh, anak-anak mencatat ya kan. Nah, yang sudah selesai kan kadang ada yang sudah selesai kan. Nah, silakan yang sudah selesai bisa maju ke depan ya kan. Nah, tes ngaji ya beberapa anu aja lah ya kan. Yang penting kita tahu perkembangannya gitu nah. Anak ini sampai Berarti diselipkan di jam pembelajaran gitulah. ya selipkan di jam pembelajaran aja. Kemudian kan ada juga waktu P5 kalau di tempat kami kan misalnya 4 jam. empat Ya, jam 4 itu jam. ya 4 jam 3 itu jam. 3 jam pertama untuk pembelajaran kan. Nah, satu Mm, jam pelajarannya itu bisa kita gunakan untuk itu ikro atau belajar Al-Quran itu kan bisa kita selipkan di situ. Untuk Pak Budi, untuk yang mengkondisikan jam ngaji di Wadapian siapa? Mas untuk apakah bekerja sama dengan wali kelas kah? Atau memang ketika jam kita ngajar aja? Jam kita ngajar aja, ya kan. Oh, jam kita ngajar. Wadapian berapa orang guru agama Islamnya? Berdua. Oh, berdua lah. Ya. Jadi jam kita ngajar aja, jadi tidak mengganggu jam wali kelas enggak, ya kan. Jam kita anu aja, jam kita ngajar aja. Kalau anu Pak Mas Ulun, berarti khusus guru agama Islam aja bertanggung jawab lah. Kalau Pak Mas Ulun bekerja sama juga dengan guru guru yang lain, yang Islam Mas Ulun tuh. Soalnya Enggak. mereka kan punya anu sendiri-sendiri, ya kan. Mereka juga Iya, masuk iya, iya. juga, ya kan. Jadi nggak Ya, bisa ada juga yang masuk bujur-bujur. kita aja, ya kan. Nggih, nggih, nggih. Siap. Jadi waktu P5 itu anggap aja eh, itu sebagai P5 ya kan. Nah, kemudian kadang kami sholat duha gitu. Nah, selingi sholat duha gitu. Jadi eh, baca tulis Al-Quran itu untuk memantau ya kan perkembangan dari waktu ke waktu anak itu gitu. Nah, apakah di rumah ngaji apa enggak kan bisa ketahuan kan. Mm-mm. Oh, ya, 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 ya. Kak Budi ini ulun ulun kirim wadah pian lah. Pian buka WA. Kadang semat. Yang anu tadi Mana refleksi nomor? tadi kah? Nah, tuh. Buka WA ulun Pak Budi. Kelihatan lah. Nah dulu. Oleh sinyal agak Kampung ada penduduk bangsa saya lihat jadi terjadi. belum terbuka nih. Tentang refleksi tadi kah atau lain? Bukan sih yang dapat dari Anda juga. Identifikasi. Kita tujuan tadi sudah disampaikan. Topik yang mau dibahas kan sudah tadi. Apa yang ingin didapatkan dari percakapan ini? Yang ingin didapatkan dari percakapan ini, permasalahan bisa teratasi ya kan lo. Hmm. Identifikasi situasi atau permasalahan seperti apa yang dihadapi sudah disampaikan tadi, apa yang mempengaruhi atau menyebabkan permasalahan itu terjadi. Permasalahan itu terjadi kalau masalah mengaji tadi kan permasalahannya karena anak-anak ini pertama di jam sekolah kan memang jamnya kurang loh kita kita nih fokus Ya, kita kan sesuai dengan jam kita masuk ya kan Pak Budi seminggu iya. sekali ya kan pelajaran agama Pak Budi Minggu kedengaran sekali. soal Kedengaran ya ya? kan nah habis Ya, mm-mm. kedengaran. Jadi di sisi lain juga permasalahan terjadi juga kan karena anak-anak ini memang di rumah tidak diajari mengaji itu bahwa sebenarnya itu kan pendidikan itu akan bisa tercapai kalau kita sebagai guru dari pihak sekolah mengajarkan orang tua di rumah juga
mendidik dan mengajari, di situ tujuan pembelajaran bisa tercapai. Tapi kalau kalau orang tua sepenuhnya menyerahkan ke sekolah ya kada bisa. Ya kan ya? Iya, jujur. Soalnya kan di sekolah kan jamnya terbatas, waktunya terbatas. Makanya selalu saya sampaikan kepada anak-anak, ngaji, 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 ya kan. Di mana yang terdekat, silakan cari tempat yang terdekat untuk mengaji. Nah, itu. Pokoknya Mm-mm, selalu kita ingatkan itu gitu. mm-mm. Oke. Karena kalau di tempat ngaji kan waktunya lebih lama ya kan. Apalagi kalau di TPA bisa 2 jam ya kan waktunya. Ya. Nah, full ngaji, khusus ngaji ya kan. 2 jam, 3 jam itu. Oleh saya juga kan guru kan juga guru ngaji juga gitu nah. Jadi Oh, enggak. ya, jadi masalah privat Iqra Al-Quran, kemudian fikih, kemudian masalah hafalan-hafalan sholat apa. Nah di tempat ngaji itu ya lebih banyak kita anukan untuk anak-anak kita gitu. Nah soalnya kalau di SD itu ya memang terbatas agama. Kalau di Min mungkin lebih banyak kan agamanya. Nah, itu bujur. Makanya yang SD ini kita selalu kita anukan, pokoknya sore wajib mengaji gitu nah. Ya, Mm-mm. Itu ya Pak Budi berkaitan dengan anu ulun. hmm. Berarti rencana anunya aksi kedepannya gimana Bu? Jadi rencana aksi ke depannya untuk mewujudkan situasi itu tuh ulun rencanakan karena sekarang ini kan kita ada grup WhatsApp itu untuk menyampaikan sesuatu itu jadi kan eh, apa namanya kami itu ada grup WhatsApp yang Islam kata apa Budi. Jadi Oh bila ya. ada info itu kami sampaikan di grup itu. Jadi rencana aksi selanjutnya sih selain mengingatkan kepada siswa untuk sering mengaji, anu apa namanya juga ulun rencana aksi selanjutnya adalah mau apa namanya memotivasi siswa juga dengan orang tuanya supaya membimbing anak-anak yang ada di sekolah untuk mengaji misalnya memberikan jadi anak-anak yang lain itu misalnya menyetorkan mengajinya masing-masing. Poin satu misalnya siapa anak sudah mengaji Iqra 6 halaman ini. Jadi masing-masing disuruh menyetorkan rencana ke depan sih kayak itu. Jadi akhirnya orang tua yang lain merasa anaknya belum mengaji mau kada mau nih. Mm-mm. Mau kada mau nih melajari anaknya juga mengaji walaupun ada sedikit kata Mas untuk biar itu terkoordinir. Jadi pelaksanaannya setiap hari habis maghrib sih gemaji maksud ulun gemar maghrib mengaji gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Bagus ya Bu Laila ya kan. Memang program pemerintah kan seperti itu kan, maghrib ngaji gitu kan. Dari Pak Ya. SBY juga rasanya ada program maghrib mengaji kan, rasanya memang itu. Nah itu yang memang berkurang saat ini kan, anak-anak kita, apalagi kalau sudah remaja. Kalau sudah lulus SD itu jarang mereka yang mau mengaji lagi. Padahal mereka hatam juga belum ya kan. Nah, masih separuh-separuh ya kan. Nggak mau lagi ngaji. Nah, padahal saat-saat mereka lah ya kan. Nah, waktu untuk mau terus belajar agama gitu nah. Soalnya waktu masa mereka itu kan masa transisi ya kan. Nah, kalau salah-salah nah bisa ke jalan lain karena larinya mereka. Mm-mm. Terus apalagi Pak Budi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kah? Bergantian kali lagi. Kita sampai jam berapa sih?
Ya, bisa Bu Laila gantian. Silakan Pak Budi. Tujuan apa yang mau dibahas hari ini? Apa yang mau dibahas dari Pian sendiri? Hmm. Kalau aku ini Bu Laila lah merasa aku nih mengajar nih rasanya kurang maksimal gitu nah. Dalam arti persiapan kurang ya kan. Kemudian eh, yaitu persiapan kurang, kemudian eh, terfokus pada materi ya kan. Nah jadi maksudnya pada buku gitu nah itu eh, kelemahan-kelemahan ya kan. Nah jadi ingin juga kedepannya lebih baik dalam pembelajaran. Nah sesuai apa yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan kita selama ini kan harus berpusat pada murid kan katanya kan seperti itu kan. Oke. Nah jadi yang ingin ku anukan ke Bu Laila, nah selama ini apa yang sudah Bu Laila eh, ajarkan pembelajaran ke peserta didik yang memang berpusat kepada murid itu yang seperti apa yang sudah Bu Laila anukan ke anak-anak? Jadi kalau ulun pribadi lah untuk mengajarkan itu supaya bagaimana caranya kita mengajar supaya lebih maksimal lagi, tidak terlalu berfokus pada buku aja. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus menyiapkan modul ajar. Sekarang kan bahasanya modul ajar tuh. Menyiapkan modul ajar terlebih dahulu. Jadi mulai dari tahap pendahuluan, tahap inti, mulai dari perencanaan, mulai dari awal sampai dengan evaluasi ataupun asesmen di akhir, itu sudah terencana dan tersusun dengan baik. Jadi akhirnya eh, ketika kita terjun ke lapangan, ketika kita ngajar, itu langsung sesuai dengan modul ajar yang akan kita sampaikan. Dan bagaimana caranya supaya tidak terlalu berfokus pada buku aja kita ini belajar. Karena sekarang ini kan kita bisa membuka lewat video pembelajaran, dua tapi sinyalnya masih bisa kah? Masih bisa bisa. Nah, kan mengajar bisa melalui di-download dulu, misalnya kalaupun sinyalnya susah, dari rumah kita download dulu video pembelajaran apa yang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Jadi, anak-anak ketika kita ngajar tidak monoton dengan penjelasan kita, tetapi juga anak-anak diarahkan menonton itu. Setelah anak-anak menonton video pembelajaran, kita tanyakan kembali kepada anak-anak apa yang kalian pelajari dari video pembelajaran tadi misalnya. Jadi kita tidak banyak terkuras energi untuk apa namanya untuk menyampaikan isi pembelajaran dengan ceramah saja, tetapi anak-anak sendiri akhirnya mengamati, anak-anak sendiri akhirnya apa namanya berpikir kritis dengan masalah berkaitan dengan video pembelajaran kita sampaikan, atau bisa jadi kita ajak anak-anak untuk membuat proyek. Misalnya kita mengajarkan tentang Asmaul Husna nih. Asmaul Husna macam-macam kan, misalnya materi SD, misalnya materi kelas 6 aja yang kita bahas, misalnya ada Al-Ofu, Somat. Jadi selain kita menjelaskan yang ada pada video pembelajaran atau yang kita jelaskan secara dengan metode ceramah, boleh anak-anak kita ajarkan membuat kolase dari tulisan Asmaul Husna itu dengan teknik menempel. Nah, itu anak-anak tuh senang itu dengan kegiatan, dengan proyek yang dibuat itu. Nanti hasil prakarya anak-anak itu bisa kita apa namanya maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang diketahui anak murid mengenai Asmaul Husna yang dibahas, kemudian anak murid yang lainnya menanggapi juga. Salah satunya itu sih Pak Budi yang saya lakukan untuk di sekolah. Oh ya. Berarti kegiatan ya Bu Laila ya yang harus kita eh, laksanakan sesuai Ya, dengan materi pembelajaran Bu Laila lah. ya, Soalnya itu yang kadang kegiatan itu yang belum kita laksanakan, kita masih berupa ceramah aja gitu nah.
Oke. Nah, jadi kegiatan apa aja tadi Bu Lela yang eh, sering Bu Lela kerjakan itu dari materi-materi yang selama ini Ibu Lela sampaikan kepada anak-anak? Untuk kegiatan sih yang Uun lakukan itu biasanya kerja kelompok anak-anak. Setelah kerja kelompok, permasalahan apa yang ada pada materi tersebut, kemudian anak-anak mempresentasikan. Bisa anak-anak dengan teknik membuat kolase tadi, dengan teknik menempel dari bahan-bahan alam, kemudian hasil prakaryanya itu ditempelkan. Bisa juga saya dengan menggunakan sticky note yang biasanya kita belajar waktu pendidikan guru penggerak itu. Nah, kan Oh, jadi saya tahu, jadi akhirnya oh kayak gini nih bisa nih anak-anak menyampaikan nih hasil jawabannya, kemudian ditempelkan ada kertas karton yang sudah ulun tempelkan di papan tulis. Jadi anak-anak masing-masing menyampaikan gagasan pemikirannya, apa yang dia ketahui, kemudian ditempelkan mereka eh, hasil dari jawaban mereka yang ada di dalam sticky note itu, Pak Budi. Kalau kalau berkaitan hal itu, kalau Pak Budi, apa namanya, permasalahan yang Pak Budi hadapi apa Pak Budi di kondisi di sekolah itu terhadap pembelajaran yang Pak Budi hadapi, pengajaran yang Pak Budi jalankan. aku yaitu yang biasa saya lakukan eh, biasanya itu setelah kita mengawali kegiatan ya kan membaca doa, mengabsen. Nah, kemudian eh, kita speaking atau menyanyi kan misalnya kan ya kan lagu para nabi apa. Nah, setelah itu kebanyakan menulis itu. Nah, ketika menulis, nah ini kan anak-anak ini ada yang selesai duluan, ada yang memang lambat ya kan. Nah, Ya, dalam hal inilah yang kadang kita kesulitan. Nah, yang duluan ini gimana anunya kan. Nah, yang lambat ini juga pengenangannya gimana. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi kan. Nah, makanya kadang kita harus membawa ikro, membawa Al-Qur'an ya kan. Harus kita itu untuk anak-anak gitu nah. Kan. Selain tadi memang eh, berarti untuk menulisnya banyak yang terlambat lah, ada yang cepat duluan, ada yang nah terlambat. Masih akhirnya akhirnya yang cepat duluan menulis membuat keributan, kayak itu Kak Budi, kebanyakan kayak itu ya kan bisa karenanya merasa membuat selesai. mm, ya kan membuat keributan kalau kita tidak eh, apa membuat kegiatan-kegiatan yang seperti Bu Laila lakukan tadi ya mungkin nah akan susah kita mengkondisikan kelas nantinya kan. Dengan itu sebenarnya kan kita harus menyiapkan segala sesuatunya, Pak Budi. Karena misalnya lah anak-anak kita berikan tanggung jawab, misalnya kayak kemarin kan menyuruh anak-anak karena mau membuat tempelan kolase itu unsur anak bawa bahan. Hmm. Rupanya ada beberapa kelompok yang alasannya lupa lah apa segala macam. Akhirnya memang kita sendiri yang memang harus menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari mulai dari kertas sampul yang dibutuhkan, lemnya juga, kemudian biji-bijiannya, gunting apa segala macam. Karena untuk mengantisipasi, kadang ada beberapa anak yang ingat dengan apa yang kita sampaikan. Oh, ini harus yang kita bawa nih. Wah, sudah Hmm. disiapkan dari rumah. Ada anak-anak yang memang oh kada ingat lagi nih, banyak yang kada ingatnya dibandingkan yang ingat. Jadi Hmm. cara mengantisipasinya ya memang gurunya sendiri yang harus menyiapkan segala sesuatunya. Itu sih Pak Hmm. Budi. Hmm. Jujur ya kan Ya namanya kalau Pak Budi. anak-anak ya kalau nah, Habis itu rencana rencana berkaitan dengan hal itu, rencana aksi Pak Budi bagaimana maunya nih? ya Gagasan itu apa yang ingin Pak Budi lakukan supaya situasi pembelajarannya yang Pak Budi harapkan tidak monoton itu biar
pembelajarannya tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, benar apa Apa yang gagasannya sudah Pak Budi? Mm-mm. disampaikan Bu Laila tadi ya kan. Nah, kalau kita monoton dalam mengajar, nah kita bingung gitu nah. Nah, untuk eh, menyelesaikan materi-materi dengan baik dan maksimal sesuai yang kita harapkan ya kan. Nah, kita jadinya bingungnya ini waktunya habis tapi kurang berkesan gitu nah untuk peserta didik ya kan. Nah, tapi seperti yang Bu Laila sampaikan tadi harus ada kegiatan-kegiatan atau aksi keterampilan yang bisa dilakukan anak-anak, nah maka itu akan berkesan dan lebih berpihak pada murid. Artinya bukan guru lagi yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, tapi banyak siswa di sini ya kan. Seperti tadi tentang Asmaul Husna, nah kita membuat kaligrafi dengan cara pembuatan kolase tadi kan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kedepannya akan saya lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, ya kan, secara berkelompok. Nah, sehingga anak-anak juga senang biasanya. Yang sudah pernah kita lakukan memang ketika ada praktek, ya kan. Nah, anak-anak ini lebih senang daripada cuma mendengar aja ya kan pasti akan bosan, menulis saja pasti bosan juga. Nah, harus ada variasi kedepannya yang akan saya anukan seperti itu yang akan kerjakan. Pak Budi. Jadi selain itulah kita sharing aja Pak Budi lah. Jadi selain itu yang Ulun lakukan supaya lebih berkesan lagi, kita harus mengetahui apa yang diinginkan anak murid ketika pembelajaran kita yang kita sampaikan. Jadi kita merefleksi lagi, misalnya bagaimana pembelajaran kita hari ini. Itu di akhir dari setelah kita kegiatan penutup itu kan kita evaluasi kan ya, evaluasi, asesmen, kemudian juga kita merefleksi kembali pembelajaran dan pengajaran yang kita lakukan hari ini. Kita tanyakan kembali kepada anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Misalnya, ya anak-anak menyenangkan. Apa yang kalian suka dari pembelajaran ini? Kemudian anak-anak bilang, oh ini karena membuat praktek ini misalnya. Atau saya suka ibu guru atau bapak guru suka kalau bercerita misalnya atau suka menonton video pembelajaran. Jadi itu sebagai bahan PR bagi kita, PR bagi kita untuk menciptakan pembelajaran untuk selanjutnya lebih menyenangkan lagi sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan keinginan murid, sesuai dengan minat yang diinginkan oleh murid. Nah, jadi kalau kita mengajar sesuai dengan apa yang diinginkan murid, maka anak murid pasti menikmati dengan pembelajaran dan pengajaran yang kita sampaikan. Seperti itu. Setuju kan Pak Budi? Setuju Bu Laila. Nah, Oke. refleksi itu yang Iya, kadang refleksi. kita lupa ya kan untuk kita Sebenarnya hal itu sampaikan sebenarnya ya. itu penting banget loh tenaga kita nih pribadi. Mm-mm. Ya, Mm-mm. kalau terarah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebenarnya pasti baik itu nah hasilnya kan. Ada kegiatan awal, inti, kemudian ada refleksi itu pasti ya bagus hasilnya gitu. Nah, itulah kedepannya Ya, Pak yang Budi. akan saya anukan nanti. 5 menit lagi berakhir nih Pak Budi. Mm. Sudah ada pemberitahuan kah? 5 menit lagi ya, no? Terakhir Tadi sih kan jam 18.35 loh. 18.45. Kayak apa kita mengisi itu kah? Itu di perintahnya mengisi kalau Aduh, enggak,
Ajan di sini, situ ajan kah, Pak Budi? Belum ini. Tuliskan hasil refleksi Anda, ya kan? Tuliskan umpan balik. Sambil di sini Bu Lela, Pon, sambil mengisi ini kan refleksi. mematikannya paham lah, Pian? Apanya? Ini kan sudah terekam nih. Mematikannya di mana? Beluman sih, masih jam 18.3. Ini baru jam 18.32. Itu selama kurang lebih ini sampai nanti kita mengisi itu kah? Kalau mematikan merekam itu diklik yang merah itu, tombol merah itu anunya berhentiannya. Yang itu kah? Ii. Iya, garang. Hmm. Hanya Rajan di sini. Rajan.
Kita disuruh balik ke room kah itu kata Pak Suwondo, Bu? Jam Jam pukul 18. 8.45 silakan Bapak Ibu dapat kembali ke main room. Sebelum live room silakan stop rekaman dulu dengan tiga sebelah tombol raise hand. Oh, nang ini kah? Tapi jam 18.45 Pak Budi. Oh ya, berarti kita masih belum lah. Sebelum apalagi nih Pak Budi kita bahas habiskah? Sudah tertangkap pajak lo berataan lah. Insya Allah sudah aja, cuma yang anu tadi perlu dijawab sekarang kah? Maksudnya untuk anu kah atau kada usah itu? Kayaknya itu kayaknya untuk mengupload di LMS aja kayaknya Pak Budi. Oh ya kah. Pinanya Berarti Bang, hmm. itu refleksi untuk diri kita pribadi ya. Apa yang kamu dapatkan dari anu kata nah? Tapi untuk refleksi tentang percakapan kita hari ini kalau maksudnya itu atau apa itu maksudnya? Masukan apa yang diterima maksudnya tuh masukan dari Piana menyampaikan ke Ulun. Ya itu kan tentang kita Heeh. ini kan namanya kan. Ya tentang apa sampaikan di situ dapat pembelajaran baru misalnya mengenai ini nih rupanya seharusnya kayak ini kayak ini kayak ini. Setelah itu klik tombol stop recording dan kemudian klik tombol merah. Kayak rekamannya dimatikan kah? Sudah. 18.45 belum jamnya jangan dimatikan dulu kalau Iya. kayak itu kah di di grup itu tulisannya 18.45 Oh, iya. Sekarang 18.40. 5 menit lagi. Iya. Raise hand. Siapa Pak Budi kah bisa Pak Budi kah manunya raise hand di samping mana ya manage recording kalau rekaman tuh kah Belum ketemu juga nih. mau empati aturannya tuh 4 menit aja.
Kalau kada bisa paling kita live dari main ini baru unggah anu bahasa masuk bahasa ke anu kalau hanya harus Di samping raise hand ini ada titik 3. Klik titik 3, kemudian kelola rekaman. Itu kah? Habis kelola rekaman. Oh ya, manage recording. Belas 43, 2 menit lagi. Ini habis ini kita apa lagi nih? Masuk ke ruangan presentasi lagi kah? Apa refleksi Budi? kalau lah Hah? Menyampaikan kalau lah apa tadi ini. di kelompok 4? Apa tadi ini? Oh, boleh. Ketemulah titik 3 tadi. Ketemu ya di samping raise hand itu. Oh, Tapi belum anu, masih belum jamnya. 1 menit lagi. habis itu anunya ke masuknya kemana Habis tadi? habis kita matikan karena Bapak Suwondo yang mengirimkan videonya tuh ada kita itu kah? Oh iya Kak. Iya. Sudah ada yang masuk kayaknya, ya Kak. Sudahkah? Berarti matikan lah. Rekamannya matikan ya, matikan seorang-sorangan kah ini Pak? Kenapa? Nah, ulun coba ulun mematikan dulu lah. Kalau rekaman terus Nah, berhenti merekam. matikan juga